Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi liyuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wa laqad ra'a min ayatil kubra. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kita indah di ibong namu kadang dari sabigala seluruh yang hadir dalam masjid Abu Hormati. Namun yang istimewa rekan-rekan kita, adik-adik kita dari pemuda. Tadi sudah diwakili oleh Ketua PABI memberikan sambutan. Sesuai dengan informasi yang sampai kamu, mereka lah sebagai promotor dan pelaksana kegiatan baru. Apresiasi dan terima kasih kepada para pemuda Yusuf Waitundaya mengajak, membawa dan merapikan masjid kita. Mudah-mudahan adalah dilakukan di gue bisa sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih bahagia baik dunia maupun akhirat. Pertama sekali, mari kita sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya Pak Ibu ada aspek syukur malam ini. Para syukur apa? Aspek syukur. Para Bu, aspek. Pertama, awak bersyukur malam ini, alhamdulillah masih dijawab. Sajak dari tadi yang berjadi suatu kita mengkawalkan lilu nadona meninggal mati apa seluruh nan hadir dalam masjid itu. Bangun awak bersyukur dengan awak masih hidup. Sebabkan dengan awak masih hidup artinya awak masih punya ruang, masih punya waktu diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kok adonan kurang masih ada kesempatan untuk apa-apa. Kok adonan setiang masih ada kesempatan untuk memilih. Bahwa tidak tahu tadi suatu beko, tadi suatu pagi, tadi buku itu Tuhan punya. Tapi nanti malam ini kita masih hidup dan kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik atau melakukan hal-hal kebaikan. Itu nomor pertama syukur. Yang kedua, awak syukuri malam ini khusus awak hadir dalam masjid. Awak bersyukur dek lain masih diagih kekuatan. Tubuh di mata masih bisa mencari, di telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah, sehingga hadir waktu masjid itu. Baru kawan-kawan kita, kok itu lain itu, tapi tubuh di mata tidak mencari. Setidak-tidaknya tidak jaleh dari cari lain. Dari nantanya nasi dek bininya nyatanya usia kau kecenya itu kalah kabur kata tidak jaleh dari usia bininya. Anak pak dia bawa dalam masa itu alih jaleh itu. Alhamdulillah mata masih mencari. Kemudian tubuh dia telinga dia masih menengah tu mah. Mau cari apa ibu pas mau mengecek menyampaikan sesuatu lain madok kabur menentukan telinga masih mendengar. Itu adalah merupakan rahmat yang wajib disyukuri. Kalau ada suka itu pak kayu ayo pak ibu. Lah pulang orang rumah dari rumah sakit
Lalu tak jualan tanya lo kadang itulah aku lain tanya lain jawab. Alhamdulillah malam kini 5 ada terinoa. Itu nan kedua nak syukuri. Nan ketiga nan wak syukuri malam kini adalah awak dipertemukan oleh Allah di dalam masjid. Bertamu ku banyak Pak Ibu di jalan, bertamu di kedai, bertamu di pasar, bertamu di kantor, bertamu di sawah, bertamu di ladang, bertamu. Tapi khairul liqa fil masjid. Bertemu yang paling baik itu adalah bertemu di masjid. Bagaimana kau bertemu di masjid yang paling elok? Sabuk kalau Allah di masjid bertemu itu 99% sudah bisa dipastikan sedang beribadah. Nanti kau disikonya itu orang tiba cakap ke masjid. Nanti kalau pada awang barang pengkalangan lah masjid walah begitu. Kalau lah melangkah ke masjid itulah pasti ibadah 99%. Karena 1% ya duit cek mencelok terompak, tapi mencigok-cigok si anu, ada aja tuh. Tapi 99% yang hadir masjid sedang beribadah. Itu nak katiko nak awak syukuri. Nan kape awak syukuri Bapak Ibu, awak dipertemukan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu gini. Bagaimana kau sampai bersyukur pada awak dalam keadaan menuntut ilmu? Sama orang yang sedang menuntut ilmu itu sama juga fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa keluar dari rumah tujuan pai menuntut ilmu, maka orang itu sama juga fi sabilillah, sama juga pai barang sampai ini pulang. Jadi kalau seandainya ngadu di antara awak bayi apa maupun ibu, sadu kita nak hadir malam ini, menjelang pulang bekok kok mati sawai, mak kok mati wak mati syahid. Nah kalaulah syahid mati wak akan tanya biru, langsung masuk salugo. Makin cari itu. Ada di kampung aku masa di takwa namanya, sedang menengah pengajian kok mati. Itu adalah mati nakal yang mulia. Al-maut fi talabil ilmi, menikah sedang menuntut ilmu. Ini dua di studi lalu sekali. Rupanya lalu senang menang pengajian kau itu nampak lalu sekali. Jadi gua ada di antara awak nama tua boleh tak jawab tidak masalah. Sabuk syahid. Kalau syahid langsung masuk surga. Ibu-ibu ini nama masuk surga. Lain nama syahid. Lain nama syahid, nama kini. Lain bertanya dia tu. Bapak ibu nama masuk surga lain nama syahid lain. Apa kini dah? Dia lagi milu ya. Atau nawa syukuri malam ini. Oleh karena itu apa ibu pertemuan awak tadi di malam ini sangat mahal. Sangat mahal. Ibarat ame kudu kelapek karat. Tidak bisa diukur juga ame, tidak bisa ditukar piti karena warago sangat mahal. Oleh karena warago sangat mahal, tidak satu orang mampu membagi. Itu masa dona datang kuat nanti punya. Mau dapat cerita dari Pak Hen. Pak Hen suatu kok, lah sadonya datang kok, aduh dia. Warawang awak sadu alam sekitar 700 ya lo. Kalau 700 sama kubah lagi. Aku nanti bonyong ikolah nan mampu membagi mahal. Makin jauh rumah awak dari masjid, maka kadang palu dan kali peroleh. Maka itu siapa orang taifutal bila ilmi, pai menuntut ilmu, itu kadang Allah hasanatin min kulli qadamin ibadat hasanatin. Allah menulis dan setiap langkah yang dilangkahkan oleh orang itu dari rumah sama juga ibadah 1 tahun. Jadi selangkah nilainya sama juga ibadah 1 tahun ibadah. Jadi makin jauh rumah awak dari masjid makin rancang. Walaupun di sikon apa yang rugi nanti dari masjid, tentu tak ada langkah. Jadi makin jauh rumah awak dari masjid makin melangkah. Awak ni kompleks pokoknya ya. Sampai mungkin dah nyobi menangis secara maisraknya rakul tapi awak di simpang elok pek pulang pek itu dah nyob. Makin jauh makin kadang pahala.
Nah, oleh karena wak tiga sekali dia masaji saja wak imbangi jurnal lain. Pada imbangnya awak ikuti acara mulai dari awal sampai sudah. Itu pun kalau menikah di antara awak langsung lo masuk ke dalam serugo. Itulah kan awak syukuri malam ini apa dan itu. Nah jadi seluruh nak datang makin jauh makin kadang palo asal masuk ke dalam masjid palo kan tidak. Tidak pada dulu bah model dulu awak. Macam-macam dulu awak. Dono pasara, anak dape pasara tentu nanti tiang atau nanti tunggak. Ada nanda pasada, ibu-ibu tu kalau ada nondori dan yang. Tapi seluruh warna hadir mendapat palo. Ada tu nanda pasada agak kadang palonya seketek daripada nanda pasada. Waduh ganti tadi menjadi tunggak apa ya? Aku pernah hadir di satu masjid Pak. Mulai dari yang bawa ceramah sampai sudah ibu nomor 2, aku bantu ribu nampak itu masuk kampung awak bakal usaha ini saya selesai sembahyang saya tanya ke pengurus Pak pengurus ibu nan dulu tu aku giu ya tu ini lahir kok sebulan koma dia sakit hati itu waktu itu bacakan tapi aneh ya ni boh tapi saya mau pais mau pulang yuk mau tanya lah asa boh mau boh tu ibu nan dulu tu Pak. Kan itu lebih biasanya lucu sabuk terus sange tidak masuk akal. Apa itu? Baca rabit tunggal. Rabit tunggal apa caranya kok? Itu ibu nan pertama itu ibu sunah. Itu ibu sunah namanya itu. Jadi boleh dulu. Sebelum ambil dua masuk saja dulu berada atas dan tonggak kok. Digoking namanya itu. Ya, dia duduk sekolah ke medan. Atas itu baru ambil dua. Kemudian ibu gainar kemudian lo masuknya nyambi atas ibu sunako dia pindah dia tiga dia tukar di atasnya jadi sudah ibu sunako dulu asal nama dia atas dan jadi ada lo atas nanti sampai berusaha artinya tuh banyak tuh kawan nama cari duduk ada ketung dan ketungga karena udah pakai bahasa Hasan Amun nak menyindir dah, dia menyalui NC-nya kan itu. Ada besok seluruh kita nak datang pahalanya baliang kadang, tapi tentu pahala nak baliang kadang pahala aku. Sebab aku paling jauh kan itu. Dia aku paling jauh pahala baliang kadang agak berbeda loh berarti. Minum aku saudara buat, iya 2-3 minum. Pak orang minum. Ada yang buat putih haji, senang apa? Aku buat 3 pak. Haru apa pak? Coba pak ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah hawa syukuri malam ini. Kemudian berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesuai berita sampai ke meja aku malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tentu pembicaraan awak akan tetap fokus kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi aku yakin kalau aku baca cerita sejarah Isra Mi'raj mulai dari awal sampai akhir, itulah terlalu wajib dibaca di buku. Sebab kalau dibaca 3 hari 3 malam tak sudah. Dan kalau dia mau 3 hari Isra Mi'raj saja, mungkin tak, mungkin tak. Di samping tak mungkin tak, tiba dia pun tak tenang. Tak ada kerja dong. Ya bisa aja duit kereta tambah air tambah sabu kan bisa pun. Tapi marah saya kalau uang biasanya uang peluang uang Vietnam perlu itu membawa kemungkinan malam ini di dalam menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu sekalian. Kalaulah seandainya nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah kabumi kok hidup sampai kini bagian kok Nabi dan Rasul kok jumlahnya sangat banyak. Kalau nanti tulis di dalam Al-Quran kan 25. Tapi jumlahnya sawananya Nabi kok sesuai dengan keterangan Rasulullah itu ada 120 sampai 1000 orang. Orang sudah coba 120 sampai 1000 orang. 3 balik itu Rasul. Walaupun jumlah Nabi 120 ribu, namun yang paling tua tetap Adam, yang paling bungsu tetap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi tak lo ada kesempatan jawab naik di zaman kini untuk mengklaim diri menjadi nabi. Sebab nabi terakhir itulah mati lah menikah. Cuma Ahmad Sadiq di Jakarta beberapa tahun yang lalu dia kecilnya dirinya nabi ada kantor polisi ya. Sebab tak ada kesempatan untuk jadi nabi kan. Nah, kalaulah nabi nak 124,000 atau 124,000 di kalangan Nabi Muhammad, kok itu sampai kini pastilah mereka itu menuntut kepada Allah. Ya Allah, kurang kami, salah kami. Kok cuman dia kesempatan beristighfar adalah Nabi Muhammad saja. Kok kami tidak pernah dia kesempatan beristirahmat? Adam tidak pernah beristirahmat, Nuh tidak pernah beristirahmat, sampai kepada Isa alaihi salam tidak pernah beristirahmat. Hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tentu aduh ikut sabuh juga. Kalaulah itu yang mereka tuntut kepada Allah, maka Allah pasti menjawab. Kalian mangkono tidak dia kesempatan berisra mi'raj karena kalian alun paralu, alun utuh di Isra Mi'raj. Itu jawaban. Bahkan kau sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak butuh di Isra Mi'raj kan? Itu lain tidak adalah oleh karena umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan umat yang pernah dihadapi oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, satu di antara kumpasan yang dapat awak kemukakan pada saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, periode Nabi Muhammad itu kan ada dua, periode Makkah dan periode Madinah. Di kumpulan Makkah dan Madinah itu 22 tahun kurang lebih. Periode Makkah Nabi itu cuman Nabi di waktu itu hanya pembinaan akidah saja. Itu selama 10 tahun itu berada di Makkah. Seluruh manusia itu kembali menyembah Allah, meninggalkan patung di berhala. Tapi seketika Nabi lah pindah ke Madinah, tidak itu saja lah. Sampai di Madinah umat Islam itu sudah berubah menjadi satu komunitas masyarakat. Lah bajang-bajang naik, batang turun, membentuk sebuah negara, bahkan negara disebut dengan Daulah Madinah. Di Makkah di Madinah, sehingga tugas yang harus diselesaikan oleh Nabi berada di Madinah jauh lebih berat ketimbang Nabi pada saat berada di Makkah Al-Mukarramah. Karena di Makkah Nabi tak lebih dari kepala agama saja, tapi setiba di Madinah di samping kepala agama, Nabi juga kepala pemerintah. Oleh karena kepala pemerintahan banyak hal harus dihadapi oleh Nabi, maka kemampuan Nabi di Madinah harus ditambah. Nabi perlu tambahan amunisi dan kekuatan baru. Untuk itulah Nabi di sekolah semalam. Di sekolah Nabi kau semalam, bangko itu kesimpulan sabot Isra Mi'raj kau terjadi 8 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di sekolah Nabi semalam, kama tidak tamu-tamu, tidak ke Amerika, tidak ke Cina, tapi ke langit. Itulah dia. Asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestina, dari Masjid Aqsa Palestina naik ke langit kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh. Wa laqad ra'a min ayatihil kubra. Allah memperlihatkan di dalam perjalanan baik yang bersifat horizontal Mekah dan Palestina maupun vertikal Palestina ke langit tanda-tanda kebesaran Allah. Aguno dan uji makasih menambah ilmu pengetahuan Nabi. Ini salahnya Pak Ibu. Sebelum Nabi Isra Mi'raj pun Nabi telah mulai patah hati. Makasih alun sampai tujuan alun tak capai, tapi dicari muka belakang ketika bawa amunisi dan kekuatan tidak ada.
Bahkan Nabi waktu itu menyambut Amul Husni, aku berada dalam tahun kesedihan. Bahwa tahun kesedihan ada 3 peristiwa yang terjadi. Pertama, Nabi juga sahabat yang setia baru saja selesai diusir oleh Quraisy, kafir Quraisy Mekah ke suatu lembah namanya Lembah Thaqif, 6 kilo dari Makkah. 2 tahun di sini. Baru kok sampai Nabi usia di sini karena orang kafir Quraisy memutuskan segala hubungan. Tidak boleh baju abadi, tidak boleh baca pusaka, tidak boleh saling menikahi. Kama apa ulangan yang saya kok ada pinti kalau bagi orang tidak mau menjual. Maka Nabi atas musyawarah dan kesepakatan pindah dari kota Mekah ke Lembah Thaqif, suatu lembah kepunyaan Abu Talib, sampai Nabi memakan daun kayu dari waktu itu. Kau dia tak apa. Banyak sahabat yang kuih karya lah banyak pulau yang berpulang ke rahmatullah. Lah 2 tahun Nabi di situ oleh kafir Quraisy, dialah ruang dan boleh kembali ke Mekah. Baliklah Nabi dengan para sahabat yang setia hidup ke Mekah. Balik ke kota Mekah. Tapi walaupun kembali balik ke kota Mekah pada itu, kok kaki lah payah melangkah, kok mulut lah payah bergantung. Sahabat-sahabat banyak yang sakit, kekuatan tak ada di kalangan mereka. Di saat itu datang puluh kesedihan yang kedua, meninggal puluh paman beliau. Siapa meninggal? Abu Talib. Onde. Sedangkan Abu Talib selama kodolah tonggakku, ikulah nan menghalangi sehingga orang kafir Quraisy tidak nama membunuh Nabi. Aku tidak boleh. Seminggu sudah itu datang lo kesedihan lain, meninggal orang rumah beliau, Siti Khadijah. Yo perhatian pada ini. Baginda lu mencuba tentu lu terasole. Yo benar perhatian pada ini. Mulai semenjak Khadijah adalah orang kaya yang banyak meminjamkan harta kepada orang-orang Mekah sehingga disagani. Itu dah ada ini deh. Adi sekolah Pak Den di madu 25 malam, di madu 25 malam. Nabi hampir saja berputus asa. Pada saat seperti itulah, hai Jibril, turun kau ke bumi. Saya Allah, ya turun. Untuk apa Allah? Ambil itu Habibi, kekasihku Muhammad, bawa ke sini. Di Isra Mi'raj wa ana Bakkah. Wa faraja saqafi baiti wa faraja sadri. Kamu sedang berada di Makkah. Diromponglah ke rumahku. Turun Jibril, ibadah dan 2 panjang cerita tempat ini. Hadis sangat panjang, 2 lain saya guna apa pun. Bentuk cerita Isra Mi'raj nalawak dana aku deh sangat panjang. Kau cari di luar lah aku. Kendaraan kamu bawa aku burak namanya. Jibril dibantu oleh seorang malaikat lagi, namanya malaikat itu Mikail. Dibalah dah 2 aku, dikadon hati aku, nyoba sualah itu air Zam-Zam. Aku mencari hati mau dibasuh, akan digerupuk. Kemudian dimasukkan ke dalam lain, kemudian aku dibawa keluar. Ambo dibawa ke kendaraan tadi. Jibril duduk di muka, Mikael duduk di belakang, Ambo duduk di tangan. Dia pikir sawahnya, mampu melayang kendaraan tadi. Namanya Burak. Bila terjadinya tuh 27 raja. Secepat kilat ceng tiba di Masjid Aqsa Palestina. Dari Palestina kami kate kalangi pertama kedua sampai selesai sampai lagi yang ketujuh Sidratul Muntaha ayat yang baca dan beriah tadi. Kalian terjemahkan perlu dia tahu. Mencari itu, memperhatikan itu. Malam 7 dilihat oleh Nabi. Min ayati, tanda-tanda kebesarannya. Walaqad ra'a min ayatil kubra. Sama ayatnya. Dicari berbagai macam penglihatan. Atau namanya penataran Nabi tadi. Maka Nabi turun kembali ke Masjid Aqsa, terus lagi ke Masjid Haram. Sebelum subuh Nabi sudah kembali sampai di Masjid Haram. Jadi pagi-pagi itu ibu Nabi Muhammad lalu buat kayak kau orang dah tu seorang lalu. Tuhan mentakkan dia kan datang orang seorang pimatwali tadi ketembak. Siapa? Akulah. Yo mama dan Nabi Muhammad tapi sakit hati benar ke Muhammad. Ada orang duduk seorang dalam masjid.
Sadang berpikir Nabi Roh kata itu, ba'alah cara kau menyampaikan kurang banyak. Nanti jadi yang kata tadi malam. Nabi bertanya dalam hati, kalau disampaikan kurang banyak, lek kau orang percaya. Cik, yang kedua, ba'ah cara mengumpulkan orang banyak. Masuklah pula dalam saji tidak buka sepatu, ya, tembak, waktu cerita. Wah, amat. Kan Nabi Muhammad ini kau nak cari, wah, amat. Yo paman, sebuah pilihan bagi aku ladang dalam saji. Karena itu dia paman malam tadi ya, diserang kan dari Chico sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke langit Pakamo sampai ke tujuan. Coba lihat, coba lihat, kau nak baca lihat. Tu mah sebentar kau tiga Chico. Tanganmu lah budak Muhammad. Beberapa hari sebelum kurang lah banyak mengecek 6 kilo. Dia tak percaya. Tapi jika di dana katarangan anak sawan takut, iyo iluang malah rupanya. Angkecian rakyat tu nak Masjid Aqsa Palestina tu, yo untuk 1,5 bulan, pai 1,5 bulan pulang yang tu mah angsa malam cuma 8 jam. Awas tak, dan kumpul orang banyak untuk menyaksikan kegilaan tu. Tekan ada Nabi. Awak tadi sedang fikir kumpul orang mati. Dan kumpul orang banyak, lina Muhammad cerita kurang. Lain paman, dia boleh cerita. Nyu kumpul orang, dia orang bakal. Seluruh orang makan, nantrana, suara wabok. Nyesio tidak kekap nyolo alur sebentar. Dalam waktu tidak begitu lama, berkumpul orang di halaman Masjid Haram. Muhammad, ini orang sudah berkumpul. Silakan kau ceritakan pengalamanmu tadi malam. Baik paman, tuan-tuan dan hadirin kecil. Tadi malam aku dari Siko diberangkatkan ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa terus ke langit Pakamudo sampai ke tujuan. Bocali eko. Lalu aku dibawa balik. Sabadun subuh tadi aku tiba di Siko. Itulah keterangan apa yang aku sampaikan. Terima kasih. Dia biarlah ini dia boleh balik. Tuan-tuan, awaklah mendengar keterangan Muhammad dari awal sampai sudah. Apakah kalian percaya terhadap keterangan Muhammad? Anian sesuatu. Pakak, di mana aja? Anian sesuatu. Rupanya dalam keadaan ini itu maju seorang gagah semampai tinggi namanya Abu Bakar. Kulitnya gak hitam, dia Abu Bakar hitam. Tak padu buku. Abu Bakar, kau ke depan. Apakah kau percaya kepada keterangan Muhammad? Dengan bahasa yang sangat berwibawa Abu Bakar mengejek. Tuan Abdullah, kalau saya asalkan yang menjelaskannya adalah Muhammad, walaupun jauh daripada itu tidak diterima oleh akal, saya tetap percaya. Terima kasih. Dia ulang, kurang kaidah. Mendengarkan jawaban Abu Bakar yang seperti ini, malompek lo halang Ali katanya. Ali bin Abi Thalib. Ali, boleh lo gaya nyumah hambur kan, nyum padang keluar. Sia di antara tuan-tuan nak percaya, kini juga ada pisang kepala je badan. Ada di sudut boleh juga, kami risiko percaya. Ponis mati, tapi aduh nak berfikir. Tuan Abdullah, kami nan sesudi seolah kembali aduh punya pengantin. Amin talang kejak Abdullah. Tiba di kami nan sudi seolah kembali mentekanang untuk ajar sampai apa cakap apa ketumpeh. Kok itu bah? Kok iyo Muhammad tadi malam sampai ke Masjid Aqsa. Nana bo berdua kawan kolah pernah ke Masjid Aqsa. Kami tahu bara atau enggaknya, kami tahu bara itu alamatnya, serata taman bumbunya sampai kami uduannya. Bah kalau saya minta ke Muhammad untuk menjalihkan kesedualaannya, bara atau enggak, bah alamat, bah sampai udah, bah alam udah segala macam. Kalau tapi keterangan awak percaya, kalau tidak tapi keterangan tentu awak tidak percaya. Kurung jangan awak kedua. Alas sampai yang kalah sepanjang bah kemana ranang lah dia pahami. Yo betul tu mah. Sabo kalau datanya ke Muhammad bisanya menjawab tentang keadaan Masjid Aqsa, yo betul sampai di situ.
Tapi kalau tidak bisa menjalekan, tapi jelaskan, Muhammad, tolong kau jelaskan. Baik Tuhan, aku jelaskan. Waduh, Muhammad tidak pernah menyangka pertanyaan itu akan datang. Sementara Nabi lupa main tok baratonga, Nabi lupa menjadi halaman hari. Tapi Nabi adalah orang yang disayangi oleh Allah. Seketika Nabi mulai maju ke muka, dinampakkan oleh Allah potret di depannya. Asal melihat kamera menembak apa? Anda kan kemudian dibaca oleh Nabi lain. Tuan-tuan, tonggaknya sekian buah. Itu pada halaman sebelah belakang pada nampak, sebelah dihulunya sebelah belakang, halamannya ikut bunga segala macam. Itulah Nabi kotarangan. Terima kasih. Nama tanya, apa kalau menurut yang kalau Allah pernah ke Masjid Aqsa? Tuan Abu Lahab. Nampaknya kalau memang itu keterangan Muhammad, you kasih itu bagi orang nampaknya. Wah, ada yang mikir. Kalau begitu kami nasawalah kembali percaya kasih doa Allah. Akhirnya apa ini? Setelah mendengarkan keterangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi itu subuh terjadilah 3 kelompok manusia di tengah-tengah masjid Haram. 1 kelompok percaya, ini juga terbanyak. Kedua, kelompok ragu. Ketiga, kelompok tidak percaya. Jumlahnya sangat sekali. Kelompok yang ragu itu yang bertanya, jadi akhirnya menjadi percaya. Kelompok ragu yang belum percaya bertanya 1 kali lagi. Tuan Abu Lahab, Ambo tinggal di komplek perumahan terbaik. Beberapa orang di antara kawan kami bolak-balik berdagang ke Palestina. 2 hari lalu ke Palestina dan kini nyolak balik. Kalau seandainya Muhammad malam tadi memang kendaraannya batu itu, kami yakin rombongan memang alih dari komplek rumah hamba itu pasti mengetahui jalan ada kendaraan Nabi nampaknya. Kalau seandainya deko, mudah-mudahan kalau menurut kebiasaan kau beko sore sebelum matahari tabana rombongan itu pasti tiba. Kalau tanya kayaknya, keanehan nampak di tengah jalan. Mana tahu beko Muhammad apa yang kau lakukan? Ambo ada tiba di situ Deket kelo, pulang ke itu kami turun di situ. Kebetulan ada sekelompok pedagang sedang tidur, mungkin melepaskan letih. Di sebelahnya lalu tadi ada susu segaleh biasanya awet, gua minum susu itu tersangka. Kemudian salah selesai gua dari puluhan untuk orang lalu tadi tak kaju dia kendaraan kami, sekunto itu patah. Itu namanya keterangannya. Bagus dia katanya. Awak tunggu rombongan tu beko tapi jalan. Makanya sia susunya nan hilang, sia untungnya nan patah. Baiklah nyoka tapi jalan itu ditunggulah sama-sama. Baru saja mencoba rombongan topak dari ibu. Tuan-tuan, terima kasih Tuan sudah datang. Kami ingin bertanya. Cuma menunjukkan susunya hilang. Aduh. Sia untungnya patah. Pulang tak buah. Akhirnya hampir seluruhnya percaya bahwa keterangan Muhammad itu bukan palsu, bukan dusta, tapi keterangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari si kokolah mulai ada pelajaran wajib. Pak, awak dalam hidup itu kan ingin sana sesuai jodohan awak baca tarik fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu betul. Aku yakin tak ada seorang Allah Jawa hendak menginginkan hasanah sana. Nah untuk mendapatkan hasanah itu, awak perlu kawan apa ini? Sampai tidak ada di antara awak nanadi dalam sajiku termasuk yang sedang jalan kau. Nah bisa ini sebab sebab awak diciptakan oleh Allah makhluk yang sangat lemah. Bahkan kelemahan awak itu mengatasi laba-laba lawak sekalipun. Awak lebih lemah daripada lawak. Lawak atau laba-laba membuat rumah tidak pernah beli kawet ke toko kayu. Ya bos, paknya buat kawet surang. Awak lebih bisa. Bahkan makin menjadi orang gadang, awak makin butuh awak kawan. Makin tinggi status sosial awak, makin butuh awak kawan.
Sebenarnya makin kadang makin perlu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyatakan saya bisa hidup sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Oh pasti butuh kawan. Oh wak menggalih butuh pembeli. Nah, oh butuh. Cuma nampu lah ini dia Pak. Aku setiap, aku berceramah, aku menyampaikan sesuatu. Apa ibu mendengar? Setiap aku kecil aku. Dah, aku butuh apa ibu? Aku butuh. Coba nanti aku surat situ. Banyak itu. Jadi saling kita butuh. Oleh karena saling butuh, maka orang yang paling sukses di dalam hidup adalah orang yang temannya paling banyak. Nah, jadi orang yang paling senang hidupnya kawannya paling banyak. Tukang pilihan kawannya, tukang daging kawannya, tukang lado kawannya, tukang bawang kawannya. Ini kabar ada? Nah, pokoknya ada. Ada tukang daging dan terang ngawang kabar ada. Tapi daging 5 kilo kadang. Mengecil lah tukang pilihan. Ya kabar ada. Ya, ada tu dia pilihan 5 lusin dia bila tu. Nah, pokoknya. Tapi bila orang tu nama abu baik, berbudi baik kawan, kalau orang lain bakalan dia. Jadi artinya apa? Perbanyaklah teman. Nah, ketika memperbanyak teman apa-apa dan itu, tidak usah waktu itu camai. Kadang kalau datang saja pertolongan yang tidak diduga-duga. Bantuan terjadi pada pribadi Nabi Muhammad tadi. Ya saya nak berpikir, sialah kamu ngumpul orang banyak, baalah cara kamu ngumpul orang banyak. Anda jadi dikumpulkan di Abu Lahab, alhamdulillah. Tinggal nyampe Nabi lah. Makanya anak saja di tengah kehidupan kau. Nana awak lalui, jangan awak sasaran apa dari ibu. Awak lalui saja. Tapi nak jaga jurus awak. Kapan saja dan di masa saja aparado. Jadilah awak mampa banyak kawan dan sampai awak mampa banyak musuh. Apa modalnya untuk mampa banyak kawan? Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi kepada kita. Walaupun Nabi banyak musuh karena eloknya. Kalau awak dimusuhi di orang dia elok awak tidak masalah ada Pak. Yang nampak yang bayu orang jajok awak dia jahit awak tu yang berbahaya. Tapi dia elok awak jahit orang satu saat yang bersangkutan duduk awak. Kan ada juga orang dia elok jajok orang awak. Ada juga. Alah. Lu kata juga masuk surga lo, taat karena sholat. Cuma nak ngecek tu nak jalan masuk surga. Awak ni, orang Islamnya dah untuk Tuhan nama. Jadi kadang kalau ada juga orang memulai. Ada sikulah makanya pada ibu. Kalau awak uwe elok, awak harus bijaksana. Pokoknya bantuan awak ceritakan saja dari awal tadi. Kok tersentuh atau mungkin hidayah nanti. Oh mulainya beraja datang pada sini. Dia baru mulai datang ke masjid, duduk ada di awak, bawa saya duduk sama di awak, akhirnya duduk ke listrik. Jadi tanya lagi kan, gajah tidur sama yang lain, diberi lampangnya lah. Buahnya bawa itu, bawa saya sekali, kan begitu. Kuncinya untuk memperbanyak kawan, Nabi lah mencontohkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nabi kok dia mana perbuatan buruk orang baliknya elok je balik. Buruk tidak pernah dibalasi oleh Nabi dengan keburukan, dengan kebaikan. Akhirnya orang yang mengajarkan keburukan itu kewalaan jadinya, akhirnya menjadi tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal wak lalu di bakatobana tidak usah ragu, satu saat yang dakwah duga-duga akan datang tertolong kepada awak. Itu dah awak masjid. Kemudian yang kedua Pak dan Ibu, mungkin itu adalah bagian terakhir yang kau baca malam ini sesuai situasi dan kondisi. Di dalam proses perjalanan itu Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah seorang perempuan. Perempuan itu sudah tua, tapi walaupun sudah tua, perhiasannya makin menarik, subangnya makin menarik, galangnya entah keluar dari baju, pakaiannya makin menarik. Nabi terjamin. Bertanya pula Nabi kepada Jibril, Jibril, itu siapa perempuan itu? Muhammad.
itu bukan manusia. Itu adalah perumpamaan dunia. Jadi perempuan tua hiasannya makin menarik, sangat menggiurkan, itu adalah perumpamaan dunia. Ternyata Bapak dan Ibu, hikmahnya di situ. Dunia itu jenis kelaminnya adalah wanita. Di dunia nan wahid di dalam barat jenis kelaminnya wanita. Padusi. Kok jenis kelaminnya? Nah, kalau perempuan jenis kelaminnya, bagaimana kita menghadapi dunia? Karena dunia itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu adalah yang oleh Islam diberikan kesempatan untuk berhias bila untuk suaminya. Jadi dunia itu memang zina, perhiasan, menarik. Karena dunia itu adalah menarik, maka dunia penuh dengan tipuan. Karena perhiasan itu kan membuat sesuatu yang tidak asli. Babadah awal kira-kira pada badah dan dia badah produksi suruh badah. Badak itu bisa membuat hitam jadi putih. Jadi perhiasan itu membuat tidak asli. Ini kalau nak tahu asli, kan suruh balik di balalok. Atau asli. Yang ketiga apa itu? Dunia itu penuh dengan tipuan. Penuh dengan tipuan. Kenapa penuh dengan tipuan? Karena hanyalah hiasan-hiasan yang tergantung. Sedangkan di balik hiasan itu hanya penuh dengan kepalsuan tadi, tidak ada asli. Dan perempuan itu sudah tua. Artinya apa? Dunia ini umurnya sedikit lagi. Satu kali Nabi kita pergi ke pinggir laut, kemudian direndamkan oleh Nabi telunjuknya ke dalam laut. Dia akhirnya Nabi kata, ya masalah sahabat, wahai para sahabat, ayah nama laki ditulunjuk Allah. Kau adalah perumpamaan hidup di dunia. Sedangkan ayah yang tinggal di laut, itulah perumpamaan hidup akhirat. Kalau dibanding-banding Bapak Ibu, berapa persen hidup dunia di akhirat? Nama laki ditulunjuk hidup dunia, nan tinggal di laut hidup akhirat. Apa lagi? Tidak bisa disebut persennya jauh ayah benar. Perumpamaan hidup dunia sebanyak ayam malaki ditelunjuk itu pun detok mulai semenjak dunia kuado sampai kiamat. Karena nawak liwara jatah dia di rumah itu. Berapa persen umur kita dibandingkan umur dunia? Kan itu tuh. Kalau yang pada awak rumah Muhammad kan sakti yang pada umur awak 70. Kalau awak dalam sejiko siang malah paling umur. Pak berapa Pak? Tujuan jigo berarti kali tentu tidak perlu hadir. Itulah termasuk banyak bonus dikok dihukum Nabi itu. Taruhlah awak tambah umur dia 90 lah ya, 90 umur dia 90 tahun. Berapa persen dari umur dunia? Oleh separuh umur dunia sampai hari ini saja umur dunia ada yang mengatakan sudah 2 miliar tahun. Wah 90 tahun itu kalau 90 itu sedikit saja. Mata'un qalil, kehidupan yang sebentar saja. Yang 90 tahun diberikan oleh Allah kawah umat tadi. Kok 90 kawah? Lewat kegunukan untuk beribadah kepada Allah ke 90 hanya. Tentu leh, nah jadi pagi potong malih tu, sebab masih anak 90 potong malih ada kan? Ada kan? 7.000 leh, jadi 90 pun selama umur 7.000. Apa kau 7.000 tu lawak menggunakan untuk beribadah kepada Allah secara keseluruhan? Masih pada beri potong. Berani potong? Pada tahun kau berjual lalu, orang lalu orang meninggal. Nah, tidur adalah sepertiga. Itu tidak masuk lalu sana ceramah terus. Sepertiga dari 75 orang 25. Berarti kali rupanya 90 tahun umur 50 ada umur rahasianya. Mungkin 50 masih perlu dipotong. Ibu-ibu terutama
Ibu masih muda-muda dalam sebulan berhari tidak bisa beribadah. Awak ambil saja, awak ambil saja rata-rata. 50 itu jadi 40 salah. 40 tahun umur bersih. Kalau umur lagi 90. Berapa ibu beranak? Sesudah beranak berhari itu tidak bisa beribadah. Kau tak kau beranak sebalik. Itu sebalik kali 40 loh. Umpama amarau mana berhasil mata qalil, kehidupan yang sebentar saja. Jadi Muhammad, yang kau lihat itu bukanlah orang, tapi itu adalah perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia. Jadi Pak, awak tidak menyalahi kawan-kawan dan ulang tahun, tapi yakin dan sadarlah, jika awak ulang tahun nan kadinge umur awak tak bertambah panjang, bertambah singkit dan tinggal. Kenapa? Karena jatah umur itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Kalau jumpa Allah penuhnya dari sulang saja. Kan begitu. Jadi ulang tahun Pak menandakan umur awak makin dakik pada itu kubur. Atau inti nak dapat pada ibu. Di antara yang dapat itu kutip di dalam perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai penutup, kalau dibaca Isra Mi'raj itu tidak bisa lepas dari minal masjid ilal masjid, dari Masjid Aqsa ke masjid, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit balik ke Masjid Aqsa, balik lo ke Masjid Haram dia. Idul apa? Idul ibu, idul kita kasadu Allahnya baru selamat. Kalau lewat tu ide awak, wah mulai dari masjid, wah sudah di masjid balik. Jadi kalau dakik dalam waktu dan 24 jam diajarkan oleh Allah awak tu, jangan sampai tak pernah menginjakkan kaki di masjid. Mulai subuh tu di masjid dulu, beko akhir puluh di masjid. Solat subuh di masjid, solat isya di masjid, insyaallah selamat. Makanya orang Islam yang dikatakan sempurna kehidupannya dalam 24 jam itu ada 3 tampek dan harus nyeturi setiap saat. Mana 3 tampek? Rumah, masjid, ladang. Apa pun adres itu? Rumah, masjid, ladang, rumah, masjid, ladang, rumah, masjid, ladang. Rumah awak ketika masjid awak konyo. Ladang sampai awak karajo sesuai juga karajo masing-masing. Sebuah ada orang rumah masjid kaladang tidak buat dari makan itu sudah cukup. Itu WC kan cuci ke ruang. Tapi ada orang kaladang ke masjid, kaladang ke masjid, kaladang ke masjid, tidak ada ke rumah. Sudah baca kak di sini, aku pulang. Adik ketiga-tiganya ikuti. Nah ini sedang dimau Pak. Makanya komunitas masyarakat yang masjidnya ramai, yang masjidnya semarak, otomatis ukhuwah dan kehidupan masyarakat di situ menjadi sejahtera. Kalau sebulan setengah lagi Ramadan ketiga, rata-rata di setiap negara Indonesia khususnya Nawak Ketawi, kalau Ramadan datang kehidupan masyarakat rancak. Rata-rata seluruh mata pencarian kalau Ramadan tiba meningkat. Nama jual sampah banyak penjualan di bulan Ramadan. Betul Bu? Nama jual baju, menjual serawak banyak penjualan di bulan Ramadan. Betul Bu? Nama jual pical, nama jual cat, nama jual talur, nama jual tampung, menjual minyak rambut. Bahkan di Bukit Tinggi kalau bulan puasa datang, sameknya jual, jadi jual anaknya, samek. Sampai ini ditutup sampai jual samek. Orang 6, 3, lidik je samek. Kalau bulan Ramadan tu banyak dia beli. Rupanya di bulan Ramadan semua orang berjual beli. Rezekinya tambah. Jauh orang-orang minta sedekah di bulan Ramadan meningkat hasil sedekahnya. Ada lagi yang ada jam 42 tahun. Pun lalu situ lalu 20 hari Ramadan, aku antek tidak ada isinya dong. Belajar dulu asyik kok. Ya pagi bu ya, cuma 2 isi lain.
Itu lu nado isi biar pilangan kali balik ke belakang. Itu di bulan Ramadan itu. Meningkat pencariannya. Boleh buya-buya je ustaz-ustaz. Buat tambah lu pencarian itu. Kesenangan itu. Ya bu ya. Iya. Ya. Pengurus masjid mencari dana, mencari piti di bulan. Pengurus pondok pesantren mencari piti, mencari dana untuk menjadi lokal segala macam di bulan Ramadan. Sejahtera di bulan Ramadan. Kenapa sejahtera? Karena seluruh kita berinfak, kedermawanan kita bertambah. Makanya komunitas masyarakat, kalau itu kurang dermawan di situ kesedoalannya, kehidupan menjadi sejahtera. Tapi kalau ini semua orang pilih grupnya itu di sana. Orang lain kehidupan. Sebab harta itu mengendap di satu tempat. Itu intinya. Jadi apa yang yang hormati, ramaikan masjid. Kalau lah ramai masjid kan kau ikut, kau macam kue kan? Apa? Kau ada anak kan itu? Itu mang babi. Aku itu. Kau berani kan? Tapi tidak di masjid dah aman kan? Kau khusus untuk kami nanti puasa ini. Apabila masjid ramai, surau ramai, hidup menjadi sejahtera. Tak salah pun kalau di bulan Ramadan ada buka bersama ya. Alhamdulillah kerajaan buka bersama. Itu adalah ukhuwah. Berbuka saja cukup sementara. Kita tidak cukup. Buka dulu. Itu kau azan sholat jamaah, siap sholat jamaah maghrib pulang baru makan. Nah, baru nasi mari dah. Dengan syarat perbukaan di masjid hanya untuk masjid aja, pinjam ibu pulau. Kalau susah saya. Pulang dah kita membuka masjid. Membukakan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang sedang berbuka. Jadi kalau kamu loh, ambillah siko, aku agak tiga rumah sore, ambil rumah sore, bergiliran awak. Rumah akan banyak terina, bergiliran berbuka di sini. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum tolong buat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di Adilah setengah 2, mungkin ditarikan. Kalau ditarikan rancak, tentu aku terima kasih kepada kita bersama. Tentu kita tinggal mengamalkannya. Selamat kepada bersama. Sudah kuat masuk ke bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa waktu bulan Ramadan kini akan lebih rancak daripada bulan puasa tahun lalu. Demikian banyak maaf. Akhirul kalam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.